Baik ya, saudara terdakwa kami akan lanjutkan putusannya yang terputus tadi ya. Sekarang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur pasal 56 kedua KUH pidana khusus untuk terdakwa Helena, yaitu melakukan pembantuan kejahatan dalam bentuk dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Menimbang bahwa pembantuan merupakan bagian dari penyertaan dalam naming yang diatur secara tersendiri dalam pasal 56, 57 dan pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan pembantuan. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rusan Saleh dalam Rusan Saleh bahwa pembantuan dapat dibedakan dari antara dua macam, yaitu pembantuan pada saat melakukan kejahatan dan pembantuan yang mendahului perbuatannya dengan memberikan kesempatan, sarana atau alat-alat atau suatu keterangan-keterangan. Menimbang bahwa menurut Rusan Saleh bahwa pembantuan dibedakan, menimbang bahwa selanjutnya menurut Ramelan dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan kausalitas antar bantuan yang diberikan dengan terwujudnya tindak pidana pokok yang dilakukan oleh pembuat. Hubungan kausal ini tidak perlu menunjukkan adanya kausalitas memadai sebagai suatu kepastian, tetapi juga bila hanya sebagai suatu kemungkinan yang diperlihatkan dalam bentuk peranan yang tidak penting dari orang yang membantu. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Profesor Dr. Agus Surono SHMH menjelaskan di persidangan bahwa dalam pasal 56 KU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak perlu adanya pemufakatan, meeting of mind, karena pasal 56 bisa terjadi pada saat perbuatan dilakukan atau setelah tindak pidana dilakukan. Menimbang bahwa berdasarkan doktrin tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur pasal 56 kedua KUH pidana, yaitu melakukan pembantuan kejahatan dalam bentuk dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan sebagai berikut. 1. Bahwa awalnya terdakwa Helena mengenal saksi Harvey Muiz pada tahun 2018 yang diperkenalkan oleh saudara Arli bertempat di sebuah kantor berbentuk rumah lama di Jalan Gunawarman nomor 3133 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dalam perkenalan tersebut terdakwa Helena juga diperkenalkan dengan beberapa pengusaha, diantaranya saksi Tamron, di mana terdakwa Helena memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha money changer, pemilik sekaligus marketing PT Kuangtum kepada saksi Harvey Muiz. Kemudian saksi Harvey Muiz memperkenalkan terdakwa Helena kepada saksi Tamron, seorang pengusaha tambang di Bangka Belitung. Selain itu saksi Harvey Muiz juga mengenalkan saksi Anggraini yang merupakan istri dari saksi Suparta dan saksi Triyanto Retno Widastuti alias Yanti kepada terdakwa Helena. Setelah pertemuan itu saksi Harvey Muiz sering berkomunikasi dengan terdakwa Helena terkait dengan penukaran valuta asing dan meminta nomor rekening money changer PT Kuangtum. Bahwa komunikasi untuk teknis pengiriman dana dari masing-masing smelter tersebut dilakukan secara langsung oleh pihak smelter swasta ke terdakwa Helena dengan sebelumnya disepakati kurs atas penukaran uang tersebut. Sebagaimana fakta persidangan, jika kurs mata uang yang diberikan terdakwa Helena atau PT Kuangtum menguntungkan pihak smelter, maka mereka akan memilih menukar valuta asing dan mengirimkan dananya ke PT Kuangtum. Sedangkan jika kurs mata uang di tempat money changer lainnya lebih menguntungkan pihak smelter, maka mereka akan memilih menukar di tempat money changer lain seperti PT Dolarindo dan PT Inti Valutama Sukses. 3. Bahwa pengiriman uang keamanan yang seolah-olah sebagai dana CSR oleh saksi Tamron, saksi Suwito Gunawan, saksi Robert Indarto, saksi Fandi mulai dilakukan pada awal tahun 2019, di mana setelah uang masuk ke rekening PT Kuangtum oleh terdakwa Helena ditukarkan dari mata uang rupiah ke dalam mata uang asing, dalam dolar Amerika yang seluruhnya kurang lebih
sejumlah 30 juta US dollar atau setara dengan 420 miliar rupiah, kurs Rp14.000. Yang selanjutnya, terdakwa Helena atau kurir PT Kuangtum mengantar uang tersebut kepada saksi Harvey Muiz di Jalan Gulam Arman, Jakarta Selatan. Saksi Reni atau Anggraini sendiri di TCC Plaza Marin atau Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan. Saksi Yanti, Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru atau Plaza Marin. Saksi Stefani di TCC atau Plaza Marin, dan saksi Ayu di TCC atau Plaza Marin, atau melalui transfer sesuai instruksi dari saksi Harvey Muiz kepada terdakwa Helena. Bahwa atas penukaran uang saksi Harvey Muiz, PT RBT, PT SIP, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, FIP tersebut, terdakwa Helena melalui PT Kuantum mendapat keuntungan seluruhnya berjumlah 900 juta rupiah dengan perhitungan 30 rupiah kali 30.000 US dollar dalam kurung yang jumlah yang ditukarkan di PT Kuantum, di mana keuntungan tersebut telah digunakan oleh terdakwa Helena untuk kepentingan pribadinya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Helena dalam bentuk pemberian sarana berupa menyiapkan rekening PT Kuantum untuk menerima dan mengumpulkan dana keamanan seolah-olah dana CSR dari para smelter swasta tersebut yang selanjutnya diteruskan atau dikirim ke saksi Harvey Muiz sesuai petunjuk dari saksi Harvey Muiz. Perbuatan terdakwa Helena tersebut merupakan ruang lingkup pembantuan terhadap suatu perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dalam kurung tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh saksi Harvey Muiz bersama-sama dengan saksi Suparta, saksi Reza Andriansa, saksi Tamron, saksi Ahmad Albani, saksi Hasan Ci, saksi Kuang Yung, saksi Suwito Gunawan, terdakwa MB Gunawan, saksi Robert Indarto, saksi Henry Lee, saksi Fandi Lingga, saksi Rosalina, saksi Suranto Wibowo, saksi Amir Syabana, saksi Rusbani alias Bani, saksi Bambang Gatot Aryono, terdakwa Mukhtar Riza Pahlevi dan Pahlevi Tabrani dan terdakwa Emil Ermindra dan saksi Alwin Akbar. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pembantuan kejahatan dalam bentuk dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa Helena. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dalam pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ini khusus untuk terdakwa Mukhtar Riza Pahlevi dan terdakwa Emil Ermindra sehubungan dengan pasal 18. Menimbang bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat 1 mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh terdakwa. Para terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh oleh para terdakwa dari tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari rangkaian perbuatan terdakwa Mukhtar Riza Pahlevi Tabrani sama-sama dengan terdakwa Emil Ermindra, saksi Alwin Akbar, saksi Suranto Wibowo, saksi Amir Sabana, saksi Rusbani, saksi Bambang Gatot Aryono, saksi Tamron, saksi Ahmad, saksi Hasan Ci, saksi Kuang Yung alias Buyung, serta Suwito Gunawan alias Awi, terdakwa MB Gunawan, serta Robert Indarto, Henry Lee, saksi Fandi Lingga, saksi Rosalina, serta Suparta, dan saksi Reza Andriansa, dan saksi Harvey Muiz, sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300.363.938.131,14 sen atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara perkara tindak pidana korupsi tata niaga Komunitas Timah di wilayah UP
PT Timah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, nomor PE.04 dan seterusnya, tanggal 25 Mei 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Menimbang bahwa dari total keseluruhan kerugian keuangan negara tersebut di atas, ternyata terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani dan terdakwa Emil Ermindra tidak terbukti memperoleh hasil atau kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi tersebut, di mana uang sejumlah 493.399.704.345 rupiah yang dibebankan oleh penuntut umum dalam tuntutan pidananya kepada masing-masing terdakwa, yaitu terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani dan terdakwa Emil Ermindra, ternyata sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang tersebut telah diterima oleh Tetian Wahyudi selaku direktur dan pendiri sekaligus pengendari CV Salsabila Utama sebagaimana bukti T13 berupa akta pendirian CV Salsabila Utama melalui CV Salsabila Utama sebagai pembayaran atas biji timah dan total keseluruhan diterima oleh Tetian Wahyudi melalui CV Salsabila Utama adalah sejumlah 986.408.690 rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 3199 sebanyak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa menyatakan pembebanan uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan sesuai fakta hukum persidangan terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani tidak memperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, maka dengan demikian kepada terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani dan terdakwa Emil Ermindra tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dalam pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi khusus untuk terdakwa MB Gunawan. Menimbang bahwa dari total keseluruhan kerugian keuangan negara yang sudah disebutkan tersebut di atas, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata terdakwa MB Gunawan tidak terbukti memperoleh hasil atau kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B tersebut, huruf B Undang-Undang Nomor 3199 dan seterusnya tentang tindak pidana korupsi, bahwa menyatakan pembebanan uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan sesuai fakta hukum di persidangan terdakwa tidak memperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, maka dengan demikian kepada terdakwa MB Gunawan tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi khusus untuk terdakwa Helena. Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, perbuatan terdakwa Helena melakukan pembantuan terhadap suatu perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara, tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang dilakukan oleh saksi Alfred Muiz bersama-sama dengan saksi Suparta, saksi Reza Andriansa, saksi Tamron, saksi Ahmad Albani, saksi Hasan Ci, saksi Kwang Yung, saksi Suwito Gunawan alias Awis, terdakwa MB Gunawan, saksi Robert Indarto, saksi Henry Lee, saksi Fandi Lingga, saksi Rosalina, saksi Suranto Wibowo, saksi Amir Sabana, saksi Rusbani alias Bani, saksi Bambang Gatot Aryono, terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi, terdakwa Emil Ermindra, dan saksi Alvin Albar adalah merupakan keuntungan jumlah uang yang ditukarkan PT Kuangtom milik terdakwa Helena. Menimbang bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum terkait dengan pembebanan uang pengganti secara
proporsional terhadap terdakwa Helena atas dana pengamanan yang seolah-olah dana CRI sejumlah 30 juta US dollar atau setara dengan 420 miliar rupiah dalam kurs Rp14.000. Di mana dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Harvey Muiz dalam kesaksiannya menyatakan bahwa benar ia telah menerima seluruh uang dari terdakwa Helena. Seluruh uang dana pengamanan seolah-olah CSR yang diterima oleh saksi Harvey Muiz dari para smelter swasta tersebut yang ditransfer ke rekening PT Kuangtung semuanya sudah diterima oleh saksi Harvey Muiz. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Helena tidak menikmati uang pengamanan atau seolah-olah CSR tersebut, namun hanya menikmati keuntungan dari kurs atas penukaran valuta asing dari uang pengamanan tersebut, yaitu dengan perhitungan 30 rupiah kali 30 juta US dollar yang seluruhnya berjumlah 900 juta rupiah yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Oleh karena itu, terhadap terdakwa Helena harus dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar 900 juta rupiah selambat-lambatnya 900 juta rupiah selambat-lambatnya dalam 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. Selanjutnya dilanjutkan. Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primer khusus untuk terdakwa Helena, yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 56 ke 1 KUHP yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang. 2. Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi. 3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. 4. Unsur pasal 56 ke 1 KUHP dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan tindak pidana dilakukan. Unsur setiap orang menimbang bahwa berdasarkan rumusan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang TPPU yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, menimbang bahwa berdasarkan CSR dan seterusnya. 5. Bahwa berdasarkan transaksi dan seterusnya yang sebagaimana tadi sudah dibacakan, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dari para transaksi yang dilakukan oleh saksi Harvey Muiz, maka terdakwa Helena sangat patut bahwa ia mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa sumber dana yang ditransaksikan tersebut merupakan dana yang berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana, atau setidak-tidaknya dengan pengetahuan yang dimilikinya sebagai pengusaha money changer patut menduga bahwa transaksi tersebut adalah transaksi mencurigakan yang berasal dari tindak pidana. Menimbang bahwa dengan demikian, maka menurut majelis hakim unsur telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Menimbang bahwa frase menyamarkan yang terdapat dalam rumusan pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 atas segala perbuatan yang terkait dengan mempersulit penelusuran, pelacakan, penyelidikan, penyidikan dengan maksud dengan membuat tidak jelas, kabur atau samar mengenai sumber atau asal-usul kekayaan yang berasal dari kejahatan dengan berbagai macam cara. Menimbang bahwa menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal-usul harta kekayaan berasal antara lain tidak mengkonfirmasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal-usul sumber dananya dalam rangka penempatan atau placement. Selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan atau uang dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan bank
pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya, atau layering. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman, baik untuk kegiatan sah atau ilegal. Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui. Ada kalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering, atau placement langsung ke integration. Menimbang bahwa sedangkan pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal, agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya, dan sebagainya. Dilanjutkan, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas ditemukan fakta bahwa pengiriman dana pengamanan seolah-olah dana CSR dari perusahaan smelter